Hmm. Kayak gini guys. Jadi jangan dilihat dari tampangnya aja ya, kelihatannya tidur gitu. Kalian nggak tahu gimana dia merawat rumah kayak gitu. Ya, makanya kalau nggak tahu nggak usah komen gitu ya. Nggak usah ngomong yang menyakitkan. Karena setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi nggak bisa dibandingkan gitu ya. Kalau saya memang apa ya, sampai SMP pendidikannya, jadi saya bisa kerja apa ya kan gitu. Yang penting dalam hidup tuh harus bisa menghasilkan uang gitu ya, karena kita butuh makan. Nah kalau nggak bisa ini ya gimana, yang dipisah gitu, nggak diem aja. Jadi buat adik-adik semuanya yang mungkin kuliah atau apa yang dibiayai orang tua, semangat ya, kalian beruntung, bersyukur, jangan sombong. Karena banyak yang menginginkan kayak gitu tapi nasib nggak sebaik itu. Bikin orang tua bangga, jangan apa ya, kalau sudah disekolahkan tinggi-tinggi itu jangan istilahnya tuh alah pokok sekolah biar gaul, biar nggak malu gitu. Jangan, itu nomor satu harus membalas budi gitu. Udah sekolahkan tinggi sampai kuliah ya percuma dong, sudah dikuliahkan tapi bodohnya sama kayak yang SMP gini. Kayak gini nih, bayangkan ini juga usaha, ini tenaga. Jangan dikira ibu rumah tangga tuh belum punya anak enak tidur. Saya suka bersih ya, bisa capek untuk bersih-bersih saja, jangan membayangkan yang enak-enak aja. Nanti suka bersih-bersih terus dibilang, alah apa rumahnya lecet dikit gini-gini kan gitu, rumah baru nanti lah. Walaupun rumah saya gedek itu ya dulu ya, memang sudah diajarkan untuk bersih-bersih sama orang tua biar nyaman gitu loh yang datang juga. Lihat di vlog saya kan, biasanya ke rumah mama itu rapi, walaupun ya rumahnya gitu menurut aku bagus gitu. Karena apa ya, nggak bisa juga untuk diperbaiki yang lebih, karena itu kan tanah negara guys. Sayang banget kalau digusur, semoga enggak ya. Ini masih dalam kamar aja yang aku bersihin, luarnya belum. Motor rumput juga banyak teman-teman, kalau mau tinggal pilihan kita jadi wanita karir atau wanita berumah tangga atau apa, itu lakoni pilihan gitu loh maksudnya. Jadi jangan bandingkan aku bisa cari duit aku gini gitu, tapi tuh bayang apa, lihat tuh biasanya yang kerja gitu kan
apa yang terpenting kerja, udah capek nanti kalau disuruh kerja beres-beres gitu, lihat kerjanya dulu dong gitu kan. Nggak mungkin bisa sebersih, karena bersih-bersih itu kalau memang beneran tuh menghabiskan energi loh, jangan dianggap enteng. Alhamdulillah yang kamar sudah, terus tinggal luar. Saya nggak suka santing lamir. Kalau sudah bersih-bersih udah, pokoknya harus rapi, harus gitu. Ya teman, masih dipel 1 kali lagi. Untuk memastikan bersih gitu ya, kelihatan banget tuh, aku tuh melihatnya tuh kayak bersih gitu loh, nyaman gitu ya. Nah, di sini tinggal di luar nih, bayangin aku ngepel kamar aja, kalau aku niatin tuh lama ya, ada aja gitu loh, harus dilap dulu sebelum dipel kalau pas ada waktu ya. Nggak harus setiap hari. Aku biasanya ngepelnya tuh juga nggak menentu, tergantung apa ya, nawarin kayak kuat nggak gitu, aku lagi sehat nggak gitu loh. Oke guys, langsung lagi ke sini.
Hmm? Apa ya? Kamu yang mandi? Hah? Ini seru ada. langsung saat itu terus mengulang-ulang. Nah, untuk suami-suami ataupun siapa aja
di balik rumah yang kinclong jangan dipikir tuh sulapan ya, ingat itu. Terus jangan menilai background orang orang nyapa rumahnya apa jenis nyapu ngepel resik-resik orang nyapa kesel ya kan. Aku pengen resik ae diwek yo omah iso gawe omah dijogo. Soalnya ini malah kotor gitu ya karena debu. Enggak kan lek mau disini utang kan ini. Ini lek sing kotor kan lek kan putih ini kan ngene. Ora dibalik putih ngene. Oh gitu. Siap. Ini ekstra. Ekstra. Hati-hati ya, Pak. Itu nanti. Nanti lek sing ini. Lantai ini apa lumayannya, berarti nggak pun orang ya. Om aku nggak lantai ya, aku sih memang kayak gitu. Orang semua sih nyapu kosong wes, kayak memang bener sih. Jadi nanti beneran dilap, disik tiap hari disik. Oh bener orang lain.
Jadi dibalik rumah yang bersih aja mikir nyati omahe anyar. Dadine rasa diresiki wis resik. Kalian ora tau roh to lek ngresiki kaya apa. Dijarne yo bangga kaya alas, guys. Kaya diliati ini lek ngresiki. Ini apa ini ya, mewakili orang-orang yang diarani apa emak-emak sing ora penggayane turu-turu kayak gini. Ini turu-turu ini. Jadi buat yang suka nyinyir ya, itu tolong sebelum nyinyir ki lek ora roh apa yang dilakukan orang itu, nggak usah ngomong menyakiti gitu loh. Ngerti kan? Orang tuh punya hati, dan kekuatan hati seseorang itu standarnya nggak sama. Misalnya ada yang 90 gitu ya kekuatannya, seperti baterai. Ada 50 sensitifnya. Gitu. Jadi yo diem. Emosi kerjaan masing-masing. Biasanya aku pakai tisu ini ya, tapi udah aku pastikan ini sapunya yang tadi bersih. Ini nggak apa-apa setelah disapu gini. Ini khusus buat yang dalam rumah aja sapunya, biar menghemat apa namanya tisu. Guys, ini sudah selesai, tinggal dapur ya, belum selesai sih penuh. Halo, selamat pagi, selamat siang. Ini barusan tadi apa ya, bersih-bersih halaman sudah, semuanya sudah. Terus kamar mandi sudah. Beberapa hari ini kan sakit, jadi tetap bersih-bersih, cuman nggak setotal gitu loh, maksudnya nggak sedetail gitu. Aku ngerasa tuh kalau debu sudah banyak itu ngerasa sendiri gitu, kayak ada feeling gitu ya, memang harus segera dibersihkan semuanya. Nah, seperti apa aku bersih-bersihnya teman-teman, dan debunya itu padahal setiap hari dibersihkan ya ini ya. Coba bayangkan kalau setiap hari nggak dibersihkan, tidur-tiduran dan sebagainya gimana gitu. Jadi walaupun ibu rumah tangga itu jangan diremehkan teman-teman. Ibu rumah tangga terutama buat bapak-bapak dan orang-orang yang nggak tahu gitu, taunya mikirnya kok dandan-dandan gitu ya, padahal terkadang tuh kita cuman nggak dandan, cuman sedikit-sedikit dipoles gitu aja katanya dandan, menghabiskan uang dan sebagainya. Tapi nggak tahu kan di rumah ya itu kan penting juga, karena untuk suami gitu kan, kita punya suami ya. Di luar sana banyak banget kan orang yang apa ya, misalnya kayak
apa sekarang trendingnya tuh apa pelakor gitu ya, cantik-cantik perawatannya kayak gitu. Kita sebagai ibu rumah tangga nggak perlu kayak gitu, ngelihat budget juga. Ini lihat tuh sampah sampai kayak gini ya, ini semuanya tadi sudah aku bersihin, minta tolong suami juga untuk mendorong karena di sini nih talase ini harus didorong. Terus kamar tidur ini biasanya ya aku sapu-sapu gitu guys, tapi ini tadi aku geret kesini gitu loh, jadi memang benar-benar bersih. Kelihatan banget kalau dicium tuh kalau udara apa istilahnya kayak debunya tuh berkurang ataupun memang bersih-bersih yang total gitu, itu terasa banget seger gitu teman-teman. Nah itu dilakukannya kalau bersih-bersih yang bersih-bersih rumah itu setiap hari ya, tapi kalau yang total kan nggak mungkin setiap hari, kita juga ada pekerjaan yang lainnya misalnya untuk memikirkan mencari nafkah dan sebagainya gitu ya. Dan kita harus menjaga juga sebagai ibu rumah tangga, harus menjaga kesehatan juga. Nanti kalau kita sakit ya bingung juga ya, karena kayak kebahagiaan atau biasanya apa ya, kayak itu namanya apa sih, kayak di rumah tuh sunyi gitu kalau nggak ada istri misalnya kayak gitu ya. Kalau istrinya biasanya bawel ataupun gimana terus tiba-tiba sakit diem gitu kan, kayak ya itulah, kita harus pinter-pinter juga gitu. Selain bukan masalah pinternya juga sih, itu semua tidak bisa melampaui maksudnya kayak takdir dan sebagainya. Yang terpenting kita berusaha gitu aja. Siapa sih yang pengen sakit, siapa sih yang pengen misalnya nggak mulus-mulus saja, itu nggak ada ya kan. Oke guys, ini ngobrol sampai kayak gini, saya langsung aja. Ini bukan tadi pagi udah aku sapu, ini cuman tadi tuh beneran beresin dari bawah-bawah kamar tidur ini ya. Biasanya aku sapu tuh udah bersih, tapi ini tadi kok nggak tahu kenapa ada kayak gini gitu loh. Ternyata dibalik bersihnya kalau nggak total banget tuh masih ada aja gitu loh. Oke ya, langsung aja lihat gimana aku bersih-bersih teman-teman. Oke teman-teman, tinggal dapur sama kamar 2 itu buat kerja suami, sama kamar tamu yang belum aku pel. Dan aku tuh orang yang banyak keringat memang ya kalau gerak gitu, karena apa, semuanya tuh aku fokuskan, kayak ini harus lebih bersih, harus lebih gini gitu tuh udah mikir. Ini selain kerja tuh sudah mikir, apalagi setelah ini tuh sudah mikir panjang gitu. Setelah ini misalnya buang sampah apa itu sudah terfikirkan gitu loh, terus ngapain lagi itu sudah terfikirkan. Jadi ibarat apa ya, kayak kayak jantung gitu kerjanya tuh, misalnya deg 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 itu deg gitu loh, cepat, lebih cepat gitu. Makanya pembakarannya seperti ini. Dibuat semuanya aja, ini mewakili orang-orang yang misalnya ya, misalnya ini, nah itu macak gitu ya. Terkadang kan orang ya ada yang nggak usah macak pun gitu ya, cuman mungkin pakaiin body, mungkin skincare, maksudnya cuman biasa gitu, dikiranya macak-macak rumahnya sudah bersih. Biasanya kinclong-kinclong itu tanpa mereka tuh mau melakukan apa-apa, enggak, itu dipel. Bayangkan aja nggak dipel, aku juga masuk ke rumah dulu, ke rumah maksudnya orang gitu, pasti ngeres terus apa itu ya kayak gitu. Jadi pel kok berarti kinclong itu berarti dibersihkan gitu. Mereka meluangkan waktu, terkadang bukan menyalahkan juga ya, terkadang nggak ada waktu gitu loh. Kalau saya di rumah ini kan apa ya, belum ada maksudnya kayak toko usaha apa gitu, cuman ini ya ngupload video gitu kan. Itu kan terkadang ya mood, terkadang kan ya enggak gitu, maksudnya banyak juga hambatan gitu ya, banyak juga yang difikirkan, terus banyak lah pokoknya. Nah seperti itu. Jadi kan apa ya, menurut aku cara aku untuk selain untuk menyenangkan diri biar aku lebih tenang, lebih apa itu, aku seneng lihat rumah yang bersih gitu loh. Menurut aku ini perjuangan kita, aku sama suami, jadi harus dijaga gitu sebaik mungkin gitu ya. Itu loh guys, di depan itu tadi aku sudah nyapu-nyapu, sekarang rontok lagi daun jatinya ya, nanti sore disapu lagi ya kalau ada waktu gitu. Seperti itu. Jadi buat misalnya siapa kayak mbak-mbaknya yang seperti saya mungkin berkeluarga gini, yang
apa ya, biasanya dinyinyirin orang ataupun diomongin gitu jawab aja gitu. Tuh kalau nggak dijawab tuh apa ya, ember terus gitu, dijawab aja gitu. Kalau nggak tahu mending nggak usah ngomong yang kayak gimana gitu, ya kan gitu. Mendingan ngomong yang baik-baik ataupun yang nggak usah muji juga. Aku juga nggak suka pujian gitu, nggak suka pujian, tapi nggak usah ngatain juga seakan-akan nggak pernah gerak ataupun apa gitu. Kalau memang aku kurang darah, kalaupun aku kayak pucet ataupun lemas-lemas, ya itu memang dari dulu aku kurang darah guys gitu. Dari aku masih kecil itu mungkin sudah genetik ya, kayak adik aku, keluarga aku. Tapi alhamdulillah dari keluarga aku juga itu kayak adik, mama, bapak itu walaupun sakit atau apa itu apa ya, kayak sregep gitu loh, mikirkan juga untuk makan gitu. Misalnya kayak nggak males-malesan, kita harus mikir dapat penghasilan gitu, entah itu gimana caranya gitu, beneran kayak memutar otak gitu loh dengan kondisi kita yang misalnya kayak pendidikan ataupun apa yang minim gitu, tapi sebisa mungkin kita kerjakan gitu, nggak males-malesan gitu, karena itu penting banget gitu loh. Kenapa? Karena apapun itu kan butuh duit ya, kayak mau makan butuh duit, mau kita nggak sehat pun kita beli obat juga butuh duit, beli susu, beli apa itu semuanya butuh duit kan. Jadi nggak usah dipungkiri bahwa duit itu penting gitu, duit itu penting gitu. Dan yang terpenting lagi kesehatan gitu ya. Kesehatan dan duit itu ya semuanya saling bersautan ya. Kalau sehat aja terus nggak kerja gitu, ya kenapa dikasih sehat terus nggak kamu gunakan kerja kan gitu kan. Terus kalau ada yang memikirkan juga, kok apa masih mau kemana gitu, apa kurang gini ya, itu privasi kita gitu, bukan masalah apa gitu. Nggak perlu juga kita membeberkan tentang ini kurang itu kurang apa. Kesenangan orang itu sendiri-sendiri, dan cara orang untuk hadir istilahnya kayak menyambut kedatangan orang baru gitu kayaknya ya, kita harus mempersiapkan juga kan gitu, walaupun nggak dalam beberapa tahun tapi setelah itu gitu loh. Misalnya setelah lahiran kita harus susunya apanya gitu harus terfikirkan, kita sudah siap gitu ya. Makanya selagi gini kan namanya juga orang, kita harus berusaha aja gitu aja lah. Saya mah sekarang nggak mau memikirkan kayak apa kata orang, kok misalnya belum punya anak, belum gini, kok mau kesini ke situ lah. Itu kalau aku nurutin ya, itu aku kayak orang yang terbelenggu, ndak tahu arah kemana gitu. Misalnya ditunggu pun nggak itu gitu loh, ditunggu pun kita juga butuh gerak kan gitu loh, butuh yang lainnya lagi. Dan kesenangan kita nggak tahu masing-masing orang itu senengnya kayak gimana gitu. Biar cepet itu aku juga lagi berusaha juga gitu loh, berusaha. Kenapa? Apa misalnya kayak mau sana lagi, ke rumah bos lagi, itu kenapa? Bukan siapa sih yang mau meninggalkan suami, itu nggak ada. Jujur banget aku nggak mau pisah sama suami ya gitu. Tapi di samping itu kita harus juga memikirkan kesepakatan bersama gitu loh, maksudnya yang terpenting antara suami istri. Tapi kalau sudah orang lain ikut-ikutan, itu sebenarnya yang bikin runyam. Sebenarnya kita adem ayem aja gitu, tapi kalau orang lain nimbrung gitu, terus berpengaruh pada kita, ada yang mendengarkan atau gimana gitu loh ya. Kalau nggak menyetop orang itu gitu loh, biar menang gitu istilahnya, itu akan apa ya, ganggu gitu menurut aku. Nah, yang terpenting aku sama suami selalu baik-baik saja dan kita satu jalan gitu. Karena tujuan kita menikah, kita untuk ibadah. Jadi untuk kerikil-kerikil yang istilahnya kurang menyetujui ataupun yang nggak baik, iya kita harus bisa bareng-bareng gitu. Karena kita apapun itu bareng, dari buat rumah lah, beli mobil, semuanya pokoknya itu kita bareng gitu ya. Jadi aku juga terkadang terus tersinggung juga ya kalau apa sudah belasan tahun juga gitu, terus dikatakan kayak, wah enak ya kamu gitu, enak tinggal tidur, tinggal gini, gawa orang, terus apa kayak nggak ikut gitu. Aku nggak tipe yang kayak gitu. Kenapa aku sampai merantau bertahun-tahun itu memang entah itu pasanganku siapa gitu ya, aku nggak mau merepotkan dia sendiri gitu loh.
Aku nggak mau merepotkan suamiku sendiri, aku mau bareng-bareng meskipun aku ini ada di Hong Kong, nanti mau ke sana lagi. Terus suamiku di sini juga kerja gitu loh, dia berusaha juga gitu. Bukan masalah kok istrinya disuruh kerja, nggak ada yang nyuruh saya nggak ada yang nyuruh gitu. Justru saya nggak dibolehin gitu loh. Tapi saya sendiri ya daripada saya mumet-mumet ya, namanya juga memikirkan itu sudah menunggu 2 tahun ini kan, maksudnya kayak banyak sih kayak omongan yang kok belum punya anak lah, terus ini, dan semakin itu saya pikir daripada saya memikirkan aku buang aja ini di luar negeri energi negatifnya gitu loh. Terus aku kerja ya cuma 1 kontrak, insya Allah ya, itu keinginan aku sama suami di sini juga jalan kerja, aku juga gitu. Terus cepat pulang ketemu dan semoga pikirannya tenang dan nggak menghiraukan orang-orang yang ngomong yang gimana gitu. Udah jadi buat pelajaran yang dulu tuh buat pelajaran lah, nggak diulang lagi gitu loh. Maksudnya kalau melo-melo mungkin nangis-nangis ataupun apa itu dulu dikatain orang apa itu menengai sedih kayak apa gitu. Aku pengen nanti setelah pulang tuh tampilan baru gitu. Misalnya wis ndak ngomongne opo jarine wong gitu. Yang penting aku nggak pernah nyenggol orang gitu, nggak pernah nyakitin orang, entah itu orang ngatain aku angkuh atau enggak, itu mereka kan terlepas belum kenal siapa aku, belum pernah ngobrol gitu kan. Kalau orang diem sama aku ya diem gitu, tapi kalau orang sudah ada sinyalnya kayak senyum apa itu pasti aku kayak banyak ngomong kayak gini guys gitu loh. Jadi ngelihatnya tuh ya terserah sih, apakah orang suka diramahin terus dia angkuh kayak gitu, ya udah aku menyesuaikan aja siapa lawanku gitu loh. Dan itu pun tidak bisa aku setting gitu, itu semuanya tuh kayak dari hati gitu loh. Misalnya tiba-tiba tatapan muka nih sama orang ini gitu, ada tamu, nah orang ini belum ngomong pun tapi aku ngerasa dia tuh baik gitu ya, ngerasa hatiku pokoknya gitu, pasti aku akan berusaha ngajak ngomong. Tapi kalau udah ini kayaknya kok aku nggak pengen ngomong, ya wes aku nggak mau memaksakan dulu ngada-ngada untuk memberi pertanyaan gitu loh. Itu udah jelas nanti hasilnya tuh nihil gitu, pasti orangnya gini gitu loh. Maksudnya nggak sepemikiran dia tuh malu atau apa tuh enggak gitu loh, bukan masalah malu, tapi memang ya itu tadi. Dan satu lagi aku nggak mau menilai orang itu angkuh atau apa ya gitu. Tapi kalau orang itu sudah apa istilahnya mengatakan umpamanya lu kok dia angkuh gini lah, siapa duluan gitu, nggak pernah kalau nggak diduluin gitu, nggak pernah cari gara-gara. Aku nggak suka cari gara-gara orang, dan aku juga nggak suka meri dengan orang tuh, aku nggak suka beneran. Aku pengen fokus, enaknya gini apa istilahnya, entah aku mau kurus, aku gemuk, aku apa gitu ya, orang ngatain silahkan. Itu sekarang yang aku bisa tuh cuman memperkuat gitu. Memperkuatnya tuh bukan cuman alah diemin aja, enggak, aku pasti jawab gitu loh, biar orang itu enggak asal-asalan gitu. Karena apa, body shaming ya, kalau seperti pokoknya ngomongin yang misalnya nggak tahu tentang kita terus ngomong, itu namanya ya termasuk itulah ya apa ngomongin yang nggak fakta gitu. Itu kan kayak fitnah gitu loh, jadi menyakitkan gitu ya. Itulah, jadi buat saya sendiri juga dari kejadian-kejadian seperti itu saya belajar untuk ngati-ngati kalau ngomong sama orang gitu ya. Kayak dulu saya tuh sering juga kalau lihat temen yang sudah nikah gitu ya, dulu tuh kayak ya ikut-ikutan orang gitu loh. Tapi setelah kesini dan lama-lama terus saya di Hong Kong mengetahui berbagai karakter teman dari daerah gitu, ada bermacam-macam, ada orang yang hatinya baik, ada yang gimana polos, pokoknya banyak banget gitu ya. Aku belajar dari situ, aku nggak mau melepaskan momen itu gitu. Pasti aku akan belajar dari sebuah karakter ini, aku gimana dengan karakterku. Aku kan biasanya tuh sugetan ya, kalau orang ada yang katakan gitu, dari karakterku sing meneng gitu. Maksudnya kalau belum ketemu orang tuh kayak nggak senyum, angkuh gitu ya. Ya itu biarin mereka berasumsi seperti itu. Tapi kalau sudah kenal itu mereka pasti ngomong gini, ternyata sampean nggak seangkuh yang dibilang dia yo, ternyata gini gitu. Aku nggak muji ya ini dari orang-orang sendiri. Aku ngomong kayak gini biar apa ya, kita nggak
gampang menilai orang dari pertama dia ketemu kayak apa gitu. Jelajahi terus gitu loh, jangan langsung kalau nggak mau tahu lebih dalam ataupun gimana ya, tapi jangan langsung menyimpulkan orang ini kayak gimana gitu. Nah dari situ aku ngati-ngati guys, jadi seperti biasanya tanya ya, kalau ada temen yang nikah gimana, wis badi apa durung, apa wis nyapo, apa wis piye, anaknya wis piro gitu kan. Habis itu ngalamin sendiri ya kan, ngalamin sendiri gitu bahwa suatu apa kayak namanya kayak nikah gitu kan, biasanya orang aja yang nggak menginginkan gitu ya kan, itu cepet banget ya, kayak orang anak-anak sekolah ataupun apalah, maksudnya orang yang kayak gitu tuh cepet banget jadi gitu. Nah itu kalau dalam pernikahan itu ada yang kadang diuji dalam segi ekonomi, dalam ya keturunan gitu loh, masih diuji gitu, terus dari mertua, orang tua dan sebagainya, suami kayak gitu. Nah itu masing-masing lah kita jalani, dan yang terpenting itu tadi ya, jangan ngalah gitu, istilahnya jangan ngalah tuh kayak kalau kamu ngalah hati kamu kuat ya itu bagus gitu, kalau kamu dengan diem hati kamu kuat. Tapi kalau kamu diem, kamu nangis terus setelah itu kamu kayak menghakimi diri sendiri gitu loh, menyalahkan gitu ya, kamu harus ambil tindakan gitu, gimana caranya biar kamu nggak dikatain misalnya gitu loh, punya cara sendiri gitu, misalnya nggak kok sakit banget ini, aku pengen keluar dari ini biar nggak dikatain orang, harus terima resiko, misalnya galak dia atau gimana, gini kan aja ditanya ini kok sudah sewot atau gimana, ya itu udah resiko kamu, yang terpenting dia nggak berani lagi ngomong sama kamu. Kalau di belakang kamu sama orang ya terserah gitu loh, ya terserah dia ngomong, tapi kalau kelewatan ya labrak aja gitu. Kalau aku kayak gitu sih, nggak mau ambil apa yang kayak dulu aku memang orangnya nggak bisa ya disuruh kayak aduh sabar gini, lihat dulu ini yang disabarin apa gitu, untuk kedepannya untuk aku nih baik enggak gitu loh, orang ini dekat dengan akan selalu ada di samping sekeliling aku enggak gitu. Kalau orang lain jauh mah terserah sana-sana gitu ya gitu. Tapi kalau yang terdekat ya kalau bisa dirubah, kalau nggak bisa ya wes lah gitu loh, maksudnya kamu jangan deketin aku ya wes gitu, maksudnya aku ya nggak akan ngusik kamu kayak gitu, aku memang gitu orangnya gitu. Jadi aku nggak ngomong aku baik, nggak, aku memang ya itu tadi dikatakan sugetan ya kayak gitu, aku terima ya, aku terima. Tapi yang ngatain sugetan itu sudah baikkah gitu loh, maksudnya apakah ada sisi yang bau baik banget gitu, misalnya kayak gitu. Terus apakah biasanya orang yang mengatakan kayak gitu kan gampang menilai orang lain ataupun gimana, itu kan orangnya kan apa ya, ngerasa bener sendiri gitu. Kalau aku memang nggak seneng aku diomongin orang lain kayak gitu tuh, nggak seneng ya. Kayak misalnya kayak misalnya teman satu ini yang nggak suka sama aku gitu misalnya, nah yang lainnya tuh aku nggak kenal dia tapi dia benci aku, nah itu atas dasar apa gitu loh, atas dasar diceritain gitu. Terus dari situ juga aku belajar gitu, aku punya pikiran itu, aku pernah ikut-ikutan pikiran yang seperti itu. Jadi aku benci nih misalnya sama Mbak E gitu, lah Mbak E itu punya adik, keluarganya aku benci semua. Nah mikir gitu, ternyata aku pikir salah juga, ini adiknya baik, ini ibunya gini, terus yang salah kakak kenapa aku benci semuanya gitu. Itu aku malah mikir gitu, harus mengetahui pribadi orang selebih gitu loh, maksudnya nggak ngelihat kayak gitu. Jadi dari setiap apa itu aku pasti belajar ya, meskipun aku banyak ya egois lah apa itu, aku lagi belajar gitu ya teman-teman. Jadi temanya dari nyapu terus sharing-sharing yang ngalor ngidul kayak gini gitu ya, semoga nggak ada yang ngalami hal yang sama ya misalnya gitu. Semoga selalu bahagia selalu buat semuanya, adem ayem rumah tangganya, terus apa yang diinginkan tercapai, dan tidak ada siapapun yang mengusik
kehidupan rumah tangga kalian semuanya. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, selamat pagi. Selamat siang. Ini barusan tadi apa ya? Bersih-bersih halaman sudah, semuanya sudah. Terus kamar mandi sudah. Beberapa hari ini kan sakit, jadi tetap bersih-bersih, cuman nggak setotal gitu loh, maksudnya nggak sedetail gitu. Aku ngerasa tuh kalau debu sudah banyak itu ngerasa sendiri gitu, kayak ada feeling gitu ya. Memang harus segera dibersihkan semuanya. Nah, seperti apa aku bersih-bersihnya teman-teman, dan debunya itu padahal setiap hari dibersihkan ya ini ya. Coba bayangkan kalau setiap hari nggak dibersihkan, tidur-tiduran dan sebagainya gimana gitu. Jadi walaupun ibu rumah tangga itu jangan diremehkan teman-teman. Ibu rumah tangga terutama buat bapak-bapak dan orang-orang yang nggak tahu gitu, taunya mikirnya kok dandan-dandan gitu ya. Padahal terkadang tuh kita cuman nggak dandan, cuman sedikit-sedikit dipoles gitu aja katanya dandan, menghabiskan uang dan sebagainya. Tapi nggak tahu kan di rumah ya itu kan penting juga, karena untuk suami gitu kan, kita punya suami ya. Di luar sana banyak banget kan orang yang apa ya, misalnya kayak apa sekarang trendingnya tuh apa, pelakor gitu ya, cantik-cantik ya, perawatannya kayak gitu. Kita sebagai ibu rumah tangga nggak perlu kayak gitu, ngelihat budget juga. Ini lihat tuh sampah sampai kayak gini ya. Ini semuanya tadi sudah aku bersihin, minta tolong suami juga untuk mendorong, karena di sini nih talase ini harus didorong. Terus kamar tidur ini biasanya ya aku sapu-sapu gitu guys, tapi ini tadi aku geret kesini gitu loh, jadi memang benar-benar bersih. Kelihatan banget kalau dicium tuh, kalau udara apa istilahnya kayak debunya tuh berkurang ataupun memang bersih-bersih yang total gitu, itu terasa banget seger gitu teman-teman. Nah itu dilakukannya kalau bersih-bersih rumah itu setiap hari ya, tapi kalau yang total kan nggak mungkin setiap hari, kita juga ada pekerjaan yang lainnya, misalnya untuk memikirkan mencari nafkah dan sebagainya gitu ya. Dan kita harus menjaga juga sebagai ibu rumah tangga, harus menjaga kesehatan juga. Nanti kalau kita sakit ya bingung juga ya, karena kayak kebahagiaan atau biasanya apa ya, kayak itu namanya apa sih, kayak di rumah tuh sunyi gitu kalau nggak ada istri, misalnya kayak gitu ya. Kalau istrinya biasanya bawel ataupun gimana, terus tiba-tiba sakit diem gitu kan, kayak ya itulah, kita harus pinter-pinter juga gitu. Selain bukan masalah pinternya juga sih, itu semua tidak bisa melampaui, maksudnya kayak takdir dan sebagainya. Yang terpenting kita berusaha gitu aja. Siapa sih yang pengen sakit, siapa sih yang pengen misalnya nggak mulus-mulus saja, itu nggak ada ya kan. Oke guys, ini ngobrol sampai kayak gini, saya langsung aja. Ini bukan tadi pagi udah aku sapu, ini cuman tadi tuh beneran beresin dari bawah-bawah kamar tidur ini ya. Biasanya aku sapu tuh udah bersih, tapi ini tadi kok nggak tahu kenapa ada kayak gini gitu loh. Ternyata dibalik bersihnya kalau nggak total banget tuh masih ada aja gitu loh. Oke ya, langsung aja lihat gimana aku bersih-bersih teman-teman. Guys, kayak gini nih debunya ya, karena ya kelihatannya bersih saja, setiap hari dibersihkan, tapi ternyata kalau didalami bener gitu, semuanya dilap-lap, masih aja ada yang kotor. Nah ini tadi sudah aku geret semuanya, sana sudah geret, udah aku cium. Ini penciumanku tuh kembali normal, alhamdulillah, sedikit demi sedikit ya, udah lumayan. Nah kayak gini nih, saya mau beres-beres sekarang biar cepat selesai ya. Oke teman-teman, tinggal dapur sama kamar 2 itu buat kerja suami, sama kamar tamu yang belum aku pel. Dan aku tuh orang yang banyak keringat memang ya kalau gerak gitu, karena apa, semuanya tuh aku fokuskan, kayak ini harus lebih bersih, harus lebih gini gitu tuh udah mikir. Ini selain kerja tuh sudah mikir, apa lagi setelah ini tuh sudah mikir panjang gitu. Setelah ini misalnya buang sampah apa, itu sudah terfikirkan gitu loh. Terus ngapain lagi itu sudah terfikirkan. Jadi ibarat apa ya, kayak jantung gitu kerjanya tuh, misalnya deg 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 itu deg gitu loh, cepat, lebih cepat gitu. Makanya pembakarannya seperti ini. Dibuat
semuanya aja. Ini mewakili orang-orang yang misalnya ini. Nah itu mucak-macak gitu ya. Terkadang kan orang ya ada yang nggak usah macak pun gitu ya, cuman mungkin pakein body, mungkin skincare, maksudnya cuman biasa gitu, dikiranya macak-macak, rumahnya sudah bersih. Biasanya kinclong-kinclong itu tanpa mereka tuh mau melakukan apa-apa, enggak, itu dipel. Bayangkan aja nggak dipel, aku juga masuk ke rumah maksudnya orang gitu, pasti ngeres terus apa itu ya kayak gitu. Jadi pel kok berarti kinclong itu berarti dibersihkan gitu. Mereka meluangkan waktu, terkadang bukan menyalahkan juga ya, terkadang nggak ada waktu gitu loh. Kalau saya di rumah ini kan apa ya, belum ada maksudnya kayak toko usaha apa gitu, cuman ini ya ngupload video gitu kan. Itu kan terkadang ya terkadang kan ya enggak gitu, maksudnya banyak juga hambatan gitu ya, banyak juga yang difikirkan, terus banyak lah pokoknya. Nah seperti itu. Jadi kan apa ya, menurut aku cara aku untuk selain untuk menyenangkan diri biar aku lebih tenang, lebih apa itu, aku seneng lihat rumah yang bersih gitu loh. Menurut aku ini perjuangan kita, aku sama suami, jadi harus dijaga gitu sebaik mungkin gitu ya. Itu loh guys, di depan itu tadi aku sudah nyapu, sekarang rontok lagi daun jatinya ya, nanti sore disapu lagi ya kalau ada waktu gitu. Seperti itu. Jadi buat misalnya kayak mbak-mbaknya yang seperti saya mungkin berkeluarga gini, yang apa ya, biasanya dinyinyirin orang ataupun diomongin gitu, jawab aja gitu. Tuh kalau nggak dijawab tuh apa ya, ember terus gitu, dijawab aja gitu. Kalau nggak tahu mending nggak usah ngomong yang kayak gimana gitu ya kan gitu. Mendingan ngomong yang baik-baik, ataupun yang nggak usah muji juga. Aku juga nggak suka pujian gitu, nggak suka pujian, tapi nggak usah ngatain juga seakan-akan nggak pernah gerak ataupun apa gitu. Kalau memang aku kurang darah, kalaupun aku kayak pucet ataupun lemas-lemas ya itu memang dari dulu aku kurang darah guys gitu. Dari aku masih kecil itu mungkin sudah genetik ya, kayak adik aku, keluarga aku. Tapi alhamdulillah dari keluarga aku juga itu kayak adik, mama, bapak itu walaupun sakit atau apa itu apa ya, kayak sregep gitu loh, mikirkan juga untuk makan gitu. Misalnya kayak nggak males-malesan, kita harus mikir dapat penghasilan gitu, entah itu gimana caranya gitu, beneran kayak memutar otak gitu loh dengan kondisi kita yang misalnya kayak pendidikan ataupun apa yang minim gitu, tapi sebisa mungkin kita kerjakan gitu, nggak males-malesan gitu, karena itu penting banget gitu loh. Kenapa? Karena apapun itu kan butuh duit ya, kayak mau makan butuh duit, mau kita nggak sehat pun kita beli obat juga butuh duit, beli susu, beli apa itu semuanya butuh duit kan. Jadi nggak usah dipungkiri bahwa duit itu penting gitu, duit itu penting gitu. Dan yang terpenting lagi kesehatan gitu ya. Kesehatan dan duit itu ya semuanya saling bersautan ya. Kalau sehat aja terus nggak kerja gitu ya, kenapa dikasih sehat terus nggak kamu gunakan kerja kan gitu kan. Terus kalau ada yang memikirkan juga, kok apa masih mau kemana gitu, apa kurang gini ya, itu privasi kita gitu, bukan masalah apa gitu. Nggak perlu juga kita membeberkan tentang ini kurang itu kurang apa. Kesenangan orang itu sendiri-sendiri, dan cara orang untuk hadir istilahnya kayak menyambut kedatangan orang baru gitu kayaknya ya. Kita harus mempersiapkan juga kan gitu, walaupun nggak dalam beberapa tahun tapi setelah itu gitu loh. Misalnya setelah lahiran kita harus susunya apanya gitu harus terfikirkan, kita sudah siap gitu ya. Makanya selagi gini kan namanya juga orang, kita harus berusaha aja gitu aja lah. Saya mah sekarang nggak mau memikirkan kayak apa kata orang, kok belum punya anak, belum gini, kok mau kesini ke situ lah. Itu kalau aku nurutin ya, itu aku kayak orang yang terbelenggu, ndak tahu arah kemana gitu. Misalnya ditunggu pun nggak itu gitu loh,
ditunggu pun kita juga butuh gerak kan gitu loh, butuh yang lainnya lagi, dan kesenangan kita nggak tahu masing-masing orang itu senengnya kayak gimana gitu. Biar cepet itu aku juga lagi berusaha juga gitu loh, berusaha. Kenapa? Apa misalnya kayak mau sana lagi, ke rumah bos lagi, itu kenapa? Bukan siapa sih yang mau meninggalkan suami, itu nggak ada, jujur banget aku nggak mau pisah sama suami ya gitu. Tapi di samping itu kita harus juga memikirkan kesepakatan bersama gitu loh, maksudnya yang terpenting antara suami istri. Tapi kalau sudah orang lain ikut-ikutan, itu sebenarnya yang bikin runyam. Sebenarnya kita adem ayem aja gitu, tapi kalau orang lain alah nimbrung gitu, terus berpengaruh pada kita, ada yang mendengarkan atau gimana gitu loh ya. Kalau nggak menyetop orang itu gitu loh, biar menang gitu istilahnya, itu akan apa ya, ganggu gitu menurut aku. Nah, yang terpenting aku sama suami selalu baik-baik saja dan kita satu jalan gitu, karena tujuan kita menikah, kita untuk ibadah. Jadi untuk kerikil-kerikil yang istilahnya kurang menyetujui ataupun yang nggak baik, iya kita harus bisa bareng-bareng gitu, karena kita apapun itu bareng, dari buat rumah lah, beli mobil, semuanya pokoknya itu kita bareng gitu ya. Jadi aku juga terkadang terus tersinggung juga ya kalau apa sudah belasan tahun juga gitu, terus dikatakan kayak wah enak ya kamu gitu, enak tinggal tidur, tinggal gini gawa orang, terus apa kayak nggak ikut gitu. Aku nggak tipe yang kayak gitu. Kenapa aku sampai merantau bertahun-tahun itu, memang entah itu pasanganku siapa gitu ya, aku nggak mau merepotkan dia sendiri gitu loh. Aku nggak mau merepotkan suamiku sendiri, aku mau bareng-bareng. Meskipun aku ini ada di Hong Kong, nanti mau kesana lagi, terus suamiku di sini juga kerja gitu loh, dia berusaha juga gitu. Bukan masalah kok istrinya disuruh kerja, nggak ada yang nyuruh saya nggak ada yang nyuruh gitu. Justru saya nggak dibolehin gitu loh. Tapi saya sendiri ya, daripada saya mumet-mumet ya, namanya juga memikirkan itu sudah menunggu 2 tahun ini kan. Maksudnya kayak banyak sih kayak omongan yang kok belum punya anak lah, terus ini, dan semakin itu saya pikir daripada saya memikirkan aku buang aja ini di luar negeri energi negatifnya gitu loh. Terus aku kerja ya cuma 1 kontrak, insya Allah ya, itu keinginan aku sama suami di sini juga jalan kerja, aku juga gitu. Terus cepat pulang ketemu dan semoga pikirannya tenang dan nggak menghiraukan orang-orang yang ngomong yang gimana gitu. Udah jadi buat pelajaran, yang dulu tuh buat pelajaran lah, nggak diulang lagi gitu loh. Maksudnya kalau melo-melo mungkin nangis-nangis ataupun apa itu, dulu dikatain orang apa itu menengai, sedih kayak apa gitu. Aku pengen nanti setelah pulang tuh tampilan baru gitu. Misalnya wis ndak ngrungokne apa jarine wong gitu. Yang penting aku nggak pernah nyenggol orang gitu, nggak pernah nyakitin orang. Entah itu orang ngatain aku angkuh atau enggak, itu mereka kan terlepas belum kenal siapa aku, belum pernah ngobrol gitu kan. Kalau orang diem sama aku ya diem gitu. Tapi kalau orang sudah ada sinyalnya kayak senyum apa itu, pasti aku kayak banyak ngomong kayak gini guys gitu loh. Jadi ngelihatnya tuh ya terserah sih, apakah orang suka diramahin terus dia angkuh kayak gitu, ya udah aku menyesuaikan aja siapa lawanku gitu loh. Dan itu pun tidak bisa aku setting gitu, itu semuanya tuh kayak dari hati gitu loh. Misalnya tiba-tiba tatapan muka nih sama orang ini gitu, ada tamu, nah orang ini belum ngomong pun tapi aku ngerasa dia tuh baik gitu ya, ngerasa hatiku pokoknya gitu, pasti aku akan berusaha ngajak ngomong. Tapi kalau udah ini kayaknya kok aku nggak pengen ngomong, ya wes aku nggak mau memaksakan dulu ngada-ngada untuk memberi pertanyaan gitu loh. Itu udah jelas nanti hasilnya tuh nihil gitu, pasti orangnya gini gitu loh. Maksudnya nggak sepemikiran dia tuh malu atau apa tuh, nggak gitu loh. Bukan masalah malu, tapi memang ya itu tadi. Dan satu lagi, aku nggak mau menilai orang itu angkuh atau apa ya gitu. Tapi kalau orang itu sudah apa istilahnya mengatakan umpamanya, lu kok dia angkuh gini lah, siapa duluan gitu. Nggak pernah kalau nggak diduluin gitu, nggak pernah cari gara-gara. Aku nggak suka cari gara-gara orang, dan aku juga nggak suka meri dengan orang tuh, aku nggak suka beneran. Aku pengen fokus
enaknya gini, apa istilahnya, entah aku mau kurus, aku gemuk, aku apa gitu ya, orang ngatain silahkan. Itu sekarang yang aku bisa tuh cuman memperkuat gitu. Memperkuatnya tuh bukan cuman alah diemin aja, enggak, aku pasti jawab gitu loh, biar orang itu enggak asal-asalan gitu. Karena apa, body shaming ya, kalau seperti pokoknya ngomongin yang misalnya nggak tahu, dia nggak tahu tentang kita terus ngomong, itu namanya ya termasuk itulah ya, apa ngomongin yang nggak fakta gitu, itu kan kayak fitnah gitu loh, jadi menyakitkan gitu ya. Itulah, jadi buat saya sendiri juga dari kejadian-kejadian seperti itu, saya belajar untuk ngati-ngati kalau ngomong sama orang gitu ya. Kayak dulu saya tuh sering juga kalau lihat temen yang sudah nikah gitu ya, dulu tuh kayak ya ikut-ikutan orang gitu loh. Tapi setelah kesini dan lama-lama terus saya di Hong Kong mengetahui berbagai karakter teman dari daerah gitu, ada bermacam-macam, ada orang yang hatinya baik, ada yang gimana polos, pokoknya banyak banget gitu ya. Aku belajar dari situ, aku nggak mau melepaskan momen itu gitu. Pasti aku akan belajar dari sebuah karakter ini, aku gimana dengan karakterku. Aku kan biasanya tuh sugetan ya, kalau orang ada yang katakan gitu, dari karakterku sing meneng gitu, maksudnya kalau belum ketemu orang tuh kayak nggak senyum, angkuh gitu ya. Ya itu biarin mereka berasumsi seperti itu. Tapi kalau sudah kenal itu mereka pasti ngomong gini, ternyata sampean nggak seangkuh yang dibilang dia yo, ternyata gini gitu. Aku nggak muji ya ini dari orang-orang sendiri, aku ngomong kayak gini biar apa ya, kita nggak gampang menilai orang dari pertama dia ketemu kayak apa gitu. Jelajahi terus gitu loh, jangan langsung kalau nggak mau tahu lebih dalam ataupun gimana ya, tapi jangan langsung menyimpulkan orang ini kayak gimana gitu. Nah dari situ aku ngati-ngati guys. Jadi seperti biasanya tanya ya, kalau ada temennya nikah, gimana wis badi apa durung, apa wis nyapo, apa wis piye, anake wis piro gitu kan. Habis itu ngalamin sendiri ya kan, ngalamin sendiri gitu bahwa suatu apa kayak namanya kayak nikah gitu kan. Biasanya orang aja yang nggak menginginkan gitu ya kan, itu cepet banget ya, kayak orang anak-anak sekolah ataupun apalah, maksudnya orang yang kayak gitu tuh cepet banget jadi gitu. Nah itu kalau dalam pernikahan itu ada yang kadang diuji dalam segi ekonomi, dalam ya keturunan gitu loh, masih diuji gitu, terus dari mertua, orang tua dan sebagainya, suami kayak gitu. Nah itu masing-masing lah kita jalani, dan yang terpenting itu tadi ya, jangan ngalah gitu. Istilahnya jangan ngalah tuh kayak, kalau kamu ngalah hati kamu kuat ya itu bagus gitu, kalau kamu dengan diem hati kamu kuat. Tapi kalau kamu diem, kamu nangis, terus setelah itu kamu kayak menghakimi diri sendiri gitu loh, menyalahkan gitu ya, kamu harus ambil tindakan gitu. Gimana caranya biar kamu nggak dikatain misalnya gitu loh, punya cara sendiri gitu. Misalnya nggak kok sakit banget ini, aku pengen keluar dari ini biar nggak dikatain orang, harus terima resiko. Misalnya galak dia atau gimana, ginikan aja ditanya ini kok sudah sewot atau gimana, ya itu udah resiko kamu. Yang terpenting dia nggak berani lagi ngomong sama kamu. Kalau di belakang kamu sama orang ya terserah gitu loh, ya terserah dia ngomong. Tapi kalau kelewatan ya labrak aja gitu. Kalau aku kayak gitu sih, nggak mau ambil apa yang kayak dulu. Aku memang orangnya nggak bisa ya disuruh kayak aduh sabar gini, lihat dulu ini yang disabarin apa gitu, untuk kedepannya untuk aku nih baik enggak gitu loh, orang ini dekat dengan akan selalu ada di samping sekeliling aku enggak gitu. Kalau orang lain jauh mah terserah sana gitu ya gitu. Tapi kalau yang terdekat ya kalau bisa dirubah, kalau nggak bisa ya wes lah gitu loh, maksudnya kamu jangan deketin aku ya wes gitu, maksudnya aku ya nggak akan ngusik kamu kayak gitu. Aku memang gitu orangnya gitu. Jadi aku nggak ngomong aku baik, nggak, aku memang ya itu tadi dikatakan sugetan ya kayak gitu. Aku terima. Tapi yang ngatain sugetan itu sudah baikkah gitu loh, maksudnya apakah ada sisi yang baik banget
gitu, misalnya kayak gitu. Terus apakah biasanya orang yang mengatakan kayak gitu kan gampang menilai orang lain ataupun gimana, itu kan orangnya kan ngerasa bener sendiri gitu. Kalau aku memang nggak seneng aku diomongin orang lain kayak gitu tuh, nggak seneng ya. Kayak misalnya misalnya teman satu ini yang nggak suka sama aku gitu misalnya, nah yang lainnya tuh aku nggak kenal dia tapi dia benci aku. Nah itu atas dasar apa gitu loh, atas dasar diceritain gitu. Terus dari situ juga aku belajar gitu, aku punya pikiran itu, aku pernah ikut-ikutan pikiran yang seperti itu. Jadi aku benci nih misalnya sama Mbak E gitu. Lah Mbak E itu punya adik, keluarganya aku benci semua. Nah mikir gitu, ternyata aku pikir salah juga, ini adiknya baik, ini ibunya gini terus yang salah kakak kenapa aku benci semuanya gitu. Itu aku malah mikir gitu, harus mengetahui pribadi orang selebih gitu loh, maksudnya nggak ngelihat kayak gitu. Jadi dari setiap apa itu aku pasti belajar ya, meskipun aku banyak ya egois lah itu aku lagi belajar gitu ya teman-teman. Jadi temanya dari nyapu terus sharing-sharing yang ngalor ngidul kayak gini tuh ya, semoga nggak ada yang ngalami hal yang sama ya misalnya gitu. Semoga selalu bahagia selalu buat semuanya, adem ayem rumah tangganya, terus apa yang diinginkan tercapai, dan tidak ada siapapun yang mengusik kehidupan rumah tangga kalian semuanya. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.